Singularitas adalah salah satu fenomena paling misterius dan menarik di alam semesta. Mereka adalah titik di mana hukum fisika yang kita kenal tidak lagi berlaku, dan segala sesuatu yang kita pahami tentang alam semesta mulai runtuh. Mereka mewakili wilayah di mana pemahaman fisika kita saat ini tidak berlaku. Para ilmuwan telah lama berusaha memahami sifat dari singularitas, tetapi banyak pertanyaan tetap tidak terjawab. Singularitas dicirikan oleh kerapatan tak terhingga dan tarikan gravitasi yang sangat kuat. Gravitasi ini begitu kuat sehingga bahkan cahaya pun tidak bisa lolos, membuatnya tampak seperti lubang hitam di ruang angkasa. Bayangkan sebuah titik di ruang waktu di mana materi dikompresi menjadi volume yang sangat kecil. Ini adalah tempat di mana hukum-hukum fisika yang kita kenal tidak lagi berlaku, dan segala sesuatu yang kita pahami tentang alam semesta mulai runtuh. Kompresi ekstrem ini menciptakan gaya gravitasi yang begitu kuat sehingga tidak ada, bahkan cahaya, yang dapat lolos. Ini adalah salah satu alasan mengapa singularitas begitu sulit dipelajari. Singularitas terletak di jantung lubang hitam, objek yang begitu padat sehingga mereka melengkungkan jalinan ruang waktu. Lubang hitam ini dapat ditemukan di pusat galaksi, termasuk galaksi kita sendiri, Bima Sakti. Monster kosmik ini terbentuk ketika bintang-bintang masif runtuh pada akhir siklus hidup mereka. Ketika bintang kehabisan bahan bakar nuklirnya, ia tidak lagi dapat menahan tarikan gravitasinya sendiri dan mulai runtuh. Runtuhnya gravitasi yang sangat besar memampatkan inti bintang ke titik kepadatan tak terhingga, singularitas. Proses ini seringkali disertai dengan ledakan supernova yang spektakuler, yang dapat terlihat dari jarak ribuan tahun cahaya. Konsep singularitas muncul dari teori relativitas umum Einstein. Teori ini merevolusi cara kita memahami gravitasi dan ruang waktu, dan memberikan dasar bagi banyak penemuan astrofisika modern. Teori ini menggambarkan gravitasi sebagai kelengkungan ruang waktu yang disebabkan oleh keberadaan massa dan energi. Semakin besar massa suatu objek, semakin besar kelengkungan yang dihasilkan, dan semakin kuat gaya gravitasinya. Sementara relativitas umum telah sangat berhasil dalam menjelaskan banyak aspek alam semesta, ia gagal memberikan deskripsi lengkap tentang singularitas. Ini karena pada skala yang sangat kecil, efek kuantum mulai mendominasi, dan relativitas umum tidak lagi cukup. Ini karena teori tersebut memprediksi kerusakannya sendiri pada titik-titik dengan kepadatan tak terhingga ini. Pada titik ini, kita memerlukan teori gravitasi kuantum yang dapat menggabungkan prinsip-prinsip mekanika kuantum dengan relativitas umum. Keberadaan singularitas menghadirkan tantangan besar bagi pemahaman kita tentang alam semesta. Mereka adalah teka-teki kosmik yang menunggu untuk dipecahkan, dan mungkin memegang kunci untuk memahami asal-usul dan nasib akhir alam semesta. Mereka mewakili batas teori fisika kita saat ini, dan mengisyaratkan perlunya deskripsi gravitasi yang lebih lengkap, mungkin teori gravitasi kuantum. Para ilmuwan terus bekerja keras untuk mengembangkan teori ini, dan siapa tahu, mungkin suatu hari kita akan memahami misteri singularitas sepenuhnya. Lubang hitam adalah wilayah ruang waktu di mana gravitasi begitu kuat sehingga tidak ada, bahkan cahaya, yang dapat lolos. Fenomena ini terjadi karena medan gravitasi yang sangat kuat, yang membengkokkan ruang dan waktu di sekitarnya. Objek-objek misterius ini terbentuk ketika bintang-bintang masif runtuh di bawah gravitasinya sendiri pada akhir siklus hidupnya. Ketika bahan bakar nuklir bintang habis, tidak ada lagi tekanan luar yang cukup untuk menahan gravitasi, menyebabkan bintang tersebut runtuh menjadi titik yang sangat kecil dan padat. Batas lubang hitam disebut cakrawala peristiwa, titik tanpa jalan kembali yang setelahnya lolos dari tarikan gravitasi lubang hitam tidak mungkin dilakukan. Di luar cakrawala peristiwa, gravitasi begitu kuat sehingga bahkan partikel cahaya atau foton tidak dapat melarikan diri. Cakrawala peristiwa bukanlah batas fisik, melainkan permukaan teoretis yang ditentukan oleh titik di mana kecepatan lepas dari gravitasi lubang hitam sama dengan kecepatan cahaya. Ini berarti bahwa untuk melarikan diri dari lubang hitam, sebuah objek harus bergerak lebih cepat dari cahaya, yang menurut hukum fisika tidak mungkin. Apapun yang melewati cakrawala peristiwa, baik itu materi atau radiasi, mau tidak mau akan tertarik ke arah singularitas di pusat lubang hitam. Singularitas adalah titik di mana massa lubang hitam terkonsentrasi, dan di mana hukum fisika seperti yang kita ketahui tidak lagi berlaku.
Ukuran cakrawala peristiwa berbanding lurus dengan massa lubang hitam. Semakin besar massa lubang hitam, semakin besar radius cakrawala peristiwanya. Lubang hitam yang lebih masif memiliki cakrawala peristiwa yang lebih besar. Ini berarti bahwa lubang hitam supermasif yang ditemukan di pusat galaksi memiliki cakrawala peristiwa yang bisa mencapai ukuran beberapa kali lipat dari tata surya kita. Misalnya, lubang hitam dengan massa 10 kali massa matahari kita akan memiliki cakrawala peristiwa dengan radius sekitar 30 km. Sebagai perbandingan, lubang hitam supermasif di pusat galaksi kita, Bima Sakti, memiliki massa sekitar 4 juta kali massa matahari dan cakrawala peristiwa dengan radius sekitar 12 juta kilometer. Lubang hitam, terlepas dari namanya, tidak sepenuhnya hitam. Mereka memancarkan sejumlah kecil radiasi yang dikenal sebagai radiasi Hawking. Mereka memancarkan radiasi termal samar yang dikenal sebagai radiasi Hawking, dinamai menurut fisikawan Stephen Hawking yang pertama kali mengusulkan keberadaannya. Radiasi ini adalah hasil dari efek kuantum yang terjadi di dekat cakrawala peristiwa. Radiasi ini muncul dari efek kuantum di dekat cakrawala peristiwa dan menyebabkan lubang hitam perlahan kehilangan massa seiring waktu. Meskipun proses ini sangat lambat, dalam skala waktu yang sangat panjang, lubang hitam bisa menguap sepenuhnya. Spaghettifikasi adalah fenomena aneh dan agak mengerikan yang terjadi ketika suatu objek mendekati singularitas lubang hitam. Saat objek semakin dekat ke singularitas, tarikan gravitasi pada berbagai bagian objek menjadi semakin tidak merata. Perbedaan gaya gravitasi ini, yang dikenal sebagai gaya pasang surut, meregangkan objek dalam proses yang tepat dinamai spaghettifikasi. Bayangkan seorang astronot jatuh dengan kaki terlebih dahulu menuju lubang hitam. Saat astronot mendekati singularitas, tarikan gravitasi di kakinya akan jauh lebih kuat daripada tarikan di kepalanya. Perbedaan gaya gravitasi ini meregangkan astronot secara vertikal, seperti adonan spaghetti yang sedang diregangkan. Semakin dekat astronot ke singularitas, semakin ekstrem gaya pasang surutnya. Akhirnya, peregangan menjadi begitu kuat sehingga merobek astronot, atom demi atom. Proses spaghettifikasi ini merupakan konsekuensi dari gradien gravitasi ekstrem di dekat singularitas lubang hitam. Spaghettifikasi adalah ilustrasi dramatis dari kekuatan lubang hitam dan kondisi ekstrem yang ada di dekat singularitasnya. Ini menyoroti sifat gravitasi yang aneh dan seringkali berlawanan dengan intuisi di lingkungan ekstrem ini. Salah satu aspek lubang hitam yang paling membengkokkan pikiran adalah kemampuannya untuk mendistorsi waktu dan ruang. Lubang hitam adalah salah satu objek paling misterius dan menakjubkan di alam semesta, dan efeknya pada waktu dan ruang benar-benar luar biasa. Menurut teori relativitas umum Einstein, gravitasi bukanlah gaya melainkan kelengkungan ruang-waktu yang disebabkan oleh keberadaan massa dan energi. Teori ini mengubah cara kita memahami alam semesta, menunjukkan bahwa objek masif dapat mempengaruhi struktur ruang dan waktu itu sendiri. Objek masif, seperti lubang hitam, melengkungkan jalinan ruang-waktu di sekitarnya, mendistorsi persepsi kita tentang waktu dan ruang. Ini berarti bahwa di sekitar lubang hitam, hukum fisika yang kita kenal mulai berubah. Saat Anda semakin dekat ke lubang hitam, waktu melambat relatif terhadap pengamat yang lebih jauh. Ini adalah efek yang dikenal sebagai dilatasi waktu gravitasi, di mana waktu berjalan lebih lambat di medan gravitasi yang lebih kuat. Fenomena ini, yang dikenal sebagai dilatasi waktu gravitasi, muncul dari medan gravitasi lubang hitam yang kuat. Efek ini telah dikonfirmasi oleh berbagai eksperimen dan pengamatan astronomi. Semakin kuat gravitasinya, semakin lambat waktu berjalan. Ini berarti bahwa jika Anda berada di dekat lubang hitam, Anda akan mengalami waktu dengan cara yang sangat berbeda dibandingkan dengan seseorang yang berada jauh dari lubang hitam. Bayangkan dua jam identik, satu ditempatkan di dekat lubang hitam dan yang lainnya jauh. Jam di dekat lubang hitam akan berdetak lebih lambat dibandingkan dengan jam yang jauh. Dari perspektif jam yang jauh, jam di dekat lubang hitam akan tampak berdetak lebih lambat. Ini bukan hanya efek visual, tetapi perbedaan nyata dalam laju waktu. Perbedaan waktu ini bukanlah ilusi, tetapi konsekuensi nyata dari kelengkungan ruang waktu di dekat lubang hitam. Ini adalah salah satu cara di mana lubang hitam menunjukkan kekuatan gravitasinya yang luar biasa. Demikian pula, ruang juga terdistorsi di dekat lubang hitam.
Gravitasi yang kuat dari lubang hitam menyebabkan ruang di sekitarnya melengkung dan berubah bentuk. Gravitasi yang kuat melengkungkan jalinan ruang, menyebabkan jarak tampak meregang dan terkompresi. Ini berarti bahwa jarak antara dua titik di dekat lubang hitam bisa sangat berbeda dari jarak yang sama di tempat lain di alam semesta. Objek yang lewat di dekat lubang hitam akan tampak mengikuti jalur melengkung, seolah-olah mereka bergerak melalui lensa yang terdistorsi. Ini adalah salah satu cara di mana lubang hitam mempengaruhi segala sesuatu di sekitarnya, menciptakan efek visual dan fisik yang menakjubkan.